Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend. Hari ini agak telat. Ini sementara beda hari ini ya, belakang karena saya hari ini orang tanggal 5 takut gempa ramalan nih. Saya justru hari weekend Sabtu ini saya pindahan rumah karena ini lantai 1 ke bawah tuh nggak saya sewakan lagi ya. Jadi saya lantai 2 saya pindah ke bawah gitu. Karena sibuk ini makanya agak telat. Ini ya temporary aja dulu ini waktu ya. Sebentar aja buat video. Terus sibuk hari ini, sibuk sekali pindahan, banyak kerjaan, setup ini itu banyak ini sekali. Makanya jadi nanti ke depannya layarnya juga udah beda tuh itu ini karena saya pindah ke bawah. Nanti saya mau ini mungkin nanti wifi saya juga harus tarik ke bawah lagi. Jadi ya gitulah. By the way, di weekend ini turun dikit nggak apa-apa, seperti yang saya bilang. Udah pas ya, dia punya udah lolos di kongres kemarin itu. Ini banyak kok udah lolos. Iya, karena saya waktu buat video waktu itu saya cek belum. Nah habis saya buat video kurang dari sejam lah di X saya lihat, oh ya udah lolos. Tapi karena udah saya buat video waktu itu ya saya upload aja gitu walaupun udah ini, karena males ngulang lagi karena saya sibuk 2 hari ini gitu, mau pindah banyak barang saya pack ini itu kan. Makanya kemarin iya habis saya buat video itu lebih kurang sejam gitu kalau nggak salah. Saya lihat di X udah pas di kongres. Tapi karena udah videonya udah saya buat, saya nggak mau lebih, udah saya upload aja gitu ya kan. Anyway, tujuannya ya kita harap pas gitu ya kan, dia punya bill. Nah tapi ada beberapa hal yang mereka bilang ini pas billnya bukan ini bahaya. Ya benar, tapi ini kan kemarin saya bahas sementara, kita tunggu ini. Dan ini ya saya bahas, saya lihat ada yang wah udah ini tanya bisa saya nggak tahu kapan di ini, dia kan udah pas ya udah oke. Terus terakhir masuk ke Gedung Putih ya udah tinggal tanda tangan Mbak Trump ya kan. Nah baru dicetak lah ya kan dari Menteri Keuangannya si Scott Bessent. Jadi ini kapan market disiram, kapan di ini exactly time-nya kita belum tahu. Ini kan dia masih proses ya kan. Yang saya sampaikan kemarin itu ya saya berharap di kuartal 3 ya kemungkinan kalau cepat ya pertengahan Juli atau di Agustus kita lihat lah. Tapi saya kurang yakin di September ya, karena nanti tutup kuartal ketiga biasanya ya merah lagi. Tapi kita harap ini ada suntikan lah ya kan, suntikan untuk sementara waktu. Tapi ya jangan FOMO, karena di cetak lagi dana begitu itu sebenarnya semakin melemahkan dolar sebenarnya. Karena tapi kan udah ini Trump sama kabinet si Scott Bessent udah tahu duitnya udah hancur gitu. Jadi terakhir mungkin mereka olah lah ya, pinter-pinter mereka olah gitu ya kan. Kalau dibilang big bill atau ya sekali dia ini 5 triliun kelihatan gede, tapi sebenarnya di tangan Biden itu udah di print, udah hancur-hancuran. Di tangan si Janet Yellen itu kan ngeri, mereka nggak kuat nutup ini itu bayar hutang ya, dia switch dengan print bond ya kan, dia main di bond waktu itu. Jadi kalau kita lihat nggak ada surprise-nya gitu, malah lebih ngeri. Sementara lebih gede utang yang naik, duit dicetak di zaman Biden ya. Karena kenapa kita lihat nih, di saat Trump ninggalin 2020 dia kan kalah sama Biden naik ya kan. Di saat itu Biden masuk di kabinet 2020 ya, COVID waktu itu
itu debtnya, utangnya di kisaran 23 triliun. Ya. 23 triliun sekian, ya. Let's say 24 lah, ya kan. Nah, Biden udah drop, udah turun, Trump menang di 2024 itu November, ya kan. Terus dia masuk di Januari, benar-benar di inaugurationnya Januari, baru dia masuk Gedung Putih, ya kan, Januari 2025. Waktu itu utang udah berapa? Udah 30 berapa? Dari yang 23 sekian, let's say 24, di tangan Biden, 24 triliun itu, ya, lebih enak hitung lah, kita 23 sekian waktu itu, saya lupa, 23 triliun sekian, let's say 24 triliun. Dari 24 triliun di tangannya si Biden, ya, pas dia jadi presiden, sampai 2024 akhir itu dia keluar itu debt udah 30 berapa tuh? 36 ya? 34 sekian 35, ya. 34 sekian 35. Ngeri itu di tangan dia, kan? Makanya udah nggak ada obat sebenarnya di ini. Nah, Trump mungkin sekali ini dia mainkan karena dia stimulus ini juga ringankan rakyatnya sebenarnya, ya. Rakyatnya udah terdesak karena dulu si Biden print ini kan print untuk danai perang, ya kan, print bayar hutang, print untuk kroni-kroninya, tilep-tilep uang, ya kan itu yang mereka mainkan. Jadi udah makin naik hutangnya, yang makin mampus bayar bunganya, ya kan. Nah, jadi makanya ini belum lagi nanti bulan 9 atau 10 jatuh tempo hutang lagi, ya, bunganya aja udah berapa. Makanya sebenarnya kalau dibilang wah ini Trump print 5 triliun udah nanti akan efek ke ini ke itu banyak lah, ya kan, termasuk dari Elon Musk serang ke sana, Bernie Sanders. Sebenarnya sama aja. Bernie Sanders kenapa nggak berani ngomong waktu Biden udah naik hutangnya itu dari 24 ke 10 triliunan, ya kan. Nah, udah istilahnya kan, masih ingat saya selalu ngomong hutangnya itu udah kayak si malakama, ya kan. Si Fed nanganinya juga sama ini, waktu itu dia kong kali kong Fed sama Janet Yellen, ya kan, printnya juga kenceng gitu. Nah, sekarang terakhir ini 5 triliun itu dia stimulus ekonomi, itu kelihatan sesaat bagus, tapi nanti efeknya akan, ini udah saya bahas sebelumnya dari tahun-tahun, dari 2020 waktu kita lihat ini saya udah ingatkan dolar akan rontok gitu. Walaupun sesaat di mereka mainkan, mereka print, mereka olah, mereka manipulasi ini itu, tapi ujungnya nanti ini semakin mendekati ini dolarnya hancur. Tapi saya tahu Trump sama ininya udah pinter. Ini yang dia stimulus itu juga banyak dia alihkan ke kripto, ke BTC, mungkin dia switch juga masuk ke digital, ya. Memang tahu apa tindakan, sebenarnya apa yang dia lakukan itu dia tahu nanti akan ada pain, ada sakitnya, tapi untuk reset memang harus sakit gitu, ya. Nah, kalau untuk kita berharap ini buat sangkuter, saya nggak udah keluar, saya paling ada sangkut-sangkut dikit yang swing-swing kecil, kalau CL juga nggak ini, ya kan, nggak tapi kalau yang kemakan dengan all season ini tuh, ya kan, yang kemarin itu sangkut, ya ini kita harap ada pembalikan supaya, ya, berharaplah masih ada satu tendangan lagi gitu ke atas buat kalian yang sangkut bisa kejemput gitu kan, itu, ya kan. Nah, by the way, hari ini dia agak drop, market cap di 3 triliun,33 billion, ya.
karena weekend Sabtu udah nggak heran lah ya. Volume juga drop 15,5%, yaitu di 95 billion. Nah, dominasinya menguat ya, 64,7. Nah, ini yang nyahok buat altcoin. Tapi nggak apa-apa, seperti yang saya bilang, sabar, ini sementara akan dimainkan. Ini udah tanggal berapa? Tanggal 5 kan. Mungkin sementara agak dimainkan agak merah dikit dengan isu tarif lah ya, mendekati tanggal 9. Tapi nanti setelah itu ya saya rasa akan hijau balik gitu ya. Fear and Greed di 51%, altcoin season 24% ya. Agak drop dikit. BTC agak naik balik, semalam sempat 107 sekian. Ini sekarang saya buat video BTC di 108.084 dolar, Ethereum 2.515, ETH turun 2,3%, sedikit, nggak apa-apa lah ya, kita lihat lah. Sementara ya kalau dibilang kalau dia ada naik, ini koreksi cantik masih begitu, terutama di weekend ya nggak apa-apa gitu ya, dibuat santai ya, kita tunggulah untuk positifnya ya. Udah pas, Senat udah pas, Kongres udah pas, tinggal Trump tanda tangan, nah tinggal cetak duit. Kapan disiram ke marketnya kita tunggu ya kan. Itu yang kita harapkan. Semoga mulai pertengahan Juli lah, mudah-mudahan market bisa good gitu ya. Mungkin setelah habis tarif tanggal 9, tanggal 10 mungkin bisa ini, atau tanggal 11 ya kan. Mungkin sesaat mendekati tarif tanggal 9 gitu ya kan, tanggal 8 tahun mungkin merah ya. Tapi ya kalau yang pengen, kita lihatlah, andai kata nanti ini mau swing atau apa, ya boleh juga. Terus ada yang tanya, kau udah cicil ini itu? Saya nggak cicil, saya cuma ada masuk XRP, saya satu aja coin reserve, karena buat saya udah jalan terus, kasusnya udah mendekat. Buat saya sih udah hampir kelar lah, dibandingkan udah orang sabar XRP Army bertahun-tahun ini kan. Jadi saya cicil-cicil ini. Kenapa? Walaupun nanti misalnya saya kan pernah bilang kebanyakan koin mungkin akan bubble, tapi buat saya justru kenapa saya ambil coin reserve, karena saya kalau dia crypto bubble terjadi, reserve nggak kena imbas, nggak akan rug pull gitu ya kan. Jadi kita hold, dan udah kelihatan arah dari Trump itu mainkan, udah kelihatan. Ini dia print juga banyak dana di switch, dia akan alihkan. Nanti percayalah, dolar ini ambruk akan menjadi digital dollar. Percayalah, udah proses ke sana, udah kebaca gitu. Ya makanya yang dulu Trump yang waktu nggak ngerti kripto, dia against BTC, tapi begitu anak-anaknya paham, jelaskan ke dia orang smart, pasti cepet ngolak langsung dia gitu ya. Makanya nah kenapa dia buat reserve coin itulah kalau dia switch itu, yang makanya saya ambil coin reserve yang terutama XRP yang posisi. Kenapa XRP? Karena secara hukum dia, walaupun ini soal debt ini itu ya, sebenarnya dia udah menang itu, tinggal ingkrah aja. Kalau kelar ingkrah gitu, ingkrah berarti nggak ada yang bisa ganggu dia lagi ke depannya kalau kelar kasus sidang ini gitu. Itu kuat sekali posisinya. Maka kenapa saya ya udah harga segitu ya saya cicil-cicil aja. Mana tahu kan, kita nggak pernah tahu sidang itu tiba-tiba sesuatu hal terjadi, pop katanya kelar, itu bisa naik harganya. Itu perkiraan saya. Makanya saya ya udah, saya ada drop, saya masuk dikit XRP, ada drop masuk dikit, gitu aja sih, cicil-cicil dikit gitu ya kan. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan di hari ini ya, di Sabtu ini weekend ya. Enjoy lah the market ya, kita doa sama-sama semoga segera
market disiram biar ada pembalikan arah. Oke, jadi begitu aja video di weekend hari Sabtu ini. Saya habis upload video ini, habis ini masih banyak kerjaan. Saya harus install semua tempat tidur saya, karena tempat tidur untung ya kita punya skill lah ya. Udah kita break semua ini itu ya, karena knockdown kan bisa kita pasang lagi. Kalau di sini mereka nggak ngerti. Saya panggil moving company, dia cuma moving aja, dia nggak akan install dengan kamu gitu. Kita yang install balik semua gitu. Oke, jadi begitu aja. Saya agak sibuk juga dan satu badan sakit. Pindah rumah itu paling capek. Oke, jadi begitu aja video di weekend ini. Enjoy your weekend, ya kan? Orang takut sama gempa, tsunami, ramalan. Saya justru saya pindahan rumah, hari baik. Orang takut hari jelek, katanya saya hari baik. Tiap hari baik, harinya Tuhan. Salam saya Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.